warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMPN 2 Malang yang beranggotakan saya Novian Siang, saya Masudatu Thayyibah, saya Nadia Rusna, saya Marsyanda Faranesa, saya Novinda Prafatiana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan video tutorial mengenai edukit kami, yaitu edukit listrik praktis atau disingkat ELPRIS. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian traffic light menggunakan rangkaian paralel. Adapun bahan-bahannya yaitu untuk kerangka pada lampu merah ada 2 buah baterai dan 6 kabel dengan ukuran panjang 15 cm dan ada kabel yang berwarna biru, ini memudahkan kita dengan ukuran 15 cm. Lalu ada fittingan 3 buah dan ada saklar 3 buah, dan kita gunakan lampu kecil sebanyak 3. Langkah pertama, di sini kita pasang dulu baterainya. Kita pasang di bawah, jangan lupa dilem. Lalu kita masukkan saklarnya. Jadi saklarnya nanti akan berada di depan. Kita masukkannya seperti ini. Posisikan semua simbol pada saklar sama. Oke, saklar sudah terpasang. Selanjutnya menghubungkan baterai pada setiap saklar menggunakan kabel berwarna oranye. Jadi kabel dihubungkan pada kutub positif baterai atau kabel yang berwarna oranye. Jadi ini ya, ini merah, ini oranye, anggap saja merah. Kita lilitkan seperti ini. Lalu kita pasangkan pada saklar. Untuk mempermudah pemasangan, kita bisa belah tembaganya menjadi 2, tinggal kita masukkan. Tinggal diputar seperti ini. Kita hubungkan saklar dengan kutub positif pada baterai, yaitu yang berwarna merah. Kabel kedua kita sambungkan dulu ke saklar. Lalu kita jadikan satu di kabel yang berwarna merah dengan kabel yang berwarna oranye di saklar yang pertama. Jadi mudahnya saklar kedua disambungkan dengan saklar utama pada baterai yang bermuatan positif. Kita jadikan satu seperti ini. Saklar yang ketiga juga sama. Lalu kita sambungkan ada baterai yang kutubnya positif atau di kabel merah. Oke, rangkaian pada kabel oranye sudah terpasang. Kalian bisa amati seperti ini. Jadi yang kita pasang yaitu pada kutub positif ya pada baterai. Maka selanjutnya jika
sudah seperti ini, yaitu menghubungkan fittingan lampu dengan baterai menggunakan kabel berwarna hitam. Lalu kabel dihubungkan pada kutub negatif di baterai, yaitu kabel berwarna hitam ini kutub negatif, atau masukkan lampu pada fittingannya. Jadi kita gunakan kabel yang berwarna biru ini, jadi hanya untuk pembeda ya. Kita sambungkan pada kutub negatif. Lalu yang kabel berwarna biru ini kita sambungkan ke fittingan lampunya. Kita buat lagi. Kita belah jadi dua. Kita jadikan satu pada kutub negatif di baterai atau kabel yang berwarna hitam. Lalu kita sambungkan lagi ke fittingan lampu. Kabel yang terakhir kita jadikan satu kepada kutub negatif baterai. Lalu kita pasang di fittingan lampu. Jika sudah seperti ini, selanjutnya yaitu kita masukkan lampu pada fittingannya. Ini mudah sekali, tinggal kita putar seperti ini. Langkah terakhir yaitu kita tinggal memasukkan kabel yang berwarna oranye ini ke bagian saklar dan bagian fittingan. Kita belah tembakannya menjadi dua, lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan ke sini. Pasang di fittingan lampu. Kabel yang kedua sama, pasang di fittingan, pasang di saklar. Lalu pasang di fittingan lampu yang kedua. Kabel terakhir juga sama, pasang di saklar. Hubungkan saklar dengan fittingan. Agar kuat, kita masukkan tembaganya di dalam fittingan ini, tinggal tarik, lalu kita putar-putar seperti ini. Lalu satukan menjadi ke dalam. Sudah selesai, jadi rangkaiannya seperti ini. Bisa dilihat. Maka yang pertama tadi kutub positif pada baterai kita hubungkan pada saklar. Saklarnya 3 ini ya. Jadi ada 3 baterai dihubungkan menjadi satu. Lalu pada kutub negatif kita hubungkan fittingan lampu yang satu ini ada 3 kabel dihubungkan menjadi satu ke kutub negatif baterai. Lalu selanjutnya pada fittingan lampu yang kedua kita hubungkan dengan saklar agar ketika kita menyalakan
saklar ini, jika kita on kan nanti salah satu akan menyala. Seperti itu, mari kita coba menggunakan baterai. Kita coba nyalakan. Nyala, kita matikan. Mati. Kita nyalakan. Nyalakan. Oke, percobaan kita sudah berhasil pada rangkaian paralel. Ini bisa diterapkan pada traffic light. Kita pasangkan di sini. Untuk pemasangannya ini kita terapkan pada traffic light. Oh, berarti ini yang atas. Kita pasang di atas. Untuk yang lampu kuning, kita cari tahu dulu. Benar ya, sudah berada di tengah. Kita masukkan. Dan yang terakhir, lampu hijau. Tes apakah sudah start? Sudah benar. Oke, sudah benar. Kita tinggal masukkan ke dalam traffic light yang sudah kita buat. Ini. Di sini ada penyekat cahaya. Kalau kalian tahu, di sini ada penyekat cahaya untuk warna. Ada 2 penyekat cahaya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan kabelnya. Kita pastikan bahwa tembaga yang ada di dalam kotak ini tidak menjadi satu, agar saklar dapat berfungsi dengan baik. Kita kunci. Lalu kita coba. Kita coba lampu merah dulu. Oke, nyala. Lampu kuning nyala. Lampu hijau menyala. Pada rangkaian selanjutnya yaitu kita akan membuat street light menggunakan jenis rangkaian seri. Di sini kita simulasikan seperti ada lampu di pinggir jalan. Untuk alat-alatnya kita ada tempat baterai, dudukan baterai dengan 2 kutub. Lalu ada saklar, 1 buah saklar. Ada 3 lampu kecil seperti ini. Dan juga ada pitingan, 3 buah pitingan. Lalu kita menggunakan sedotan stainless seperti ini. Kita demonstrasikan ini sebagai penyangga lampu di pinggir jalan. Lalu kita ada 2 kabel untuk yang berwarna biru. Ini panjangnya sekitar 10 cm. Kita akan membuat rangkaian seri seperti ini. Untuk yang panjangnya ini sekitar 35 cm. Nanti adik-adik bisa sesuaikan sendiri. Untuk kabel yang panjang 35 cm ada 2 buah. Mari kita rangkai. Yang pertama, kita masukkan dulu kabel yang berukuran 35 cm yang berwarna oranye pada sedotan stainless. Lalu kita masukkan pada lubang yang sudah kita sediakan. Lalu kita masukkan kabel panjang yang kedua berukuran 35 cm di sedotan stainless juga. Sama kita masukkan lubang. Untuk yang ketiga, kita nggak usah masukkan kabel karena ini rangkaian seri. Selanjutnya mari kita pasang pitingan pada masing-masing sedotan.
Pada rangkaian seri, kabel biru digunakan untuk pembeda. Jadi, di fittingan yang satunya ini, kita sambungkan pada fittingan selanjutnya pada kabel yang tidak ada kabelnya di dalam. Kita masukkan juga di fittingan kedua. Kita gunakan kabel yang pendek lagi, yang berukuran panjang 10 cm. Kita masukkan di kutub sebelahnya fittingan ini, yang kedua. Untuk fittingan terakhir, kita pasang di sini. Lalu kita masukkan pada lubang fittingan yang terakhir dengan kabel panjang berwarna oranye yang letaknya di dalam sedotan ini. Rangkaian seri sudah terbentuk. Selanjutnya kita beri muatan pada baterai dan kita pasangkan saklar agar kita bisa dapat mengatur menyala dan tidaknya. Pada kabel panjang di dalam sedotan, kita pasang ke kutub baterai yang merah atau yang bagian positif. Selanjutnya kita pasang saklar on off pada kutub baterai bagian negatif atau yang berwarna hitam. Kita langsung pasang saja seperti ini. Selanjutnya kita pasang pada kabel panjang yang berada di dalam sedotan sebelah kanan. Kita pasang di saklar bagian kiri. Usahakan tembaga yang ada pada kabel tidak bersentuhan satu sama lain agar fungsi saklar dapat berguna dengan baik. Setelah terpasang seperti ini, kita tinggal masukkan lampunya ke dalam fittingan. Kita masukkan dua buah baterai. Kita coba apakah lampu serinya menyala. Jika lampu ketiga ini menyala secara bersamaan, berarti percobaan kita akan berhasil. Menyala. Baik teman-teman, ini merupakan tampilan awal Google Sites untuk mengakses beberapa fitur penunjang Educate Listrik Praktis atau Eclipse. Nah, di dalam Google Sites ini terdapat beberapa fitur seperti buku panduan, LKPD, kuis, materi, video menarik, dokumentasi, kritik dan saran, dan tentang pencipta. Nah, mari kita lihat pada fitur yang pertama, yaitu buku panduan. Kita akan klik dulu. Setelah kita klik fitur buku panduan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengakses buku panduan ini, kemudian bisa mengklik pop out di sebelah kanan atas untuk memperjelas. Nah, seperti ini. Nah, di dalam buku panduan ini terdapat beberapa petunjuk dan instruksi untuk melakukan eksperimen merangkai Educate Listrik Praktis atau Eclipse. Nah, teman-teman bisa membaca dan memahami sehingga bisa merangkai secara tepat. Nah, selanjutnya untuk fitur LKPD, kita akan beralih ke fitur LKPD.
Dalam fitur LKPD ini, teman-teman bisa mengakses LKPD sembari merangkai EduKit. Nah, LKPD di sini diberikan dalam bentuk live worksheet. Nah, coba kita tekan untuk linknya, yaitu di LKPD ini. Kemudian akan muncul tampilan live worksheet seperti ini. Teman-teman yang menggunakan perangkat handphone sebaiknya mengklik atau mengaktifkan mode desktop terlebih dahulu sebelum mengakses live worksheet seperti tampilan ini. Nah, teman-teman bisa mulai mengisi LKPD dalam live worksheet. Kemudian setelah selesai mengisi, maka teman-teman bisa klik finish. Nah, untuk tata cara bagaimana cara mengumpulkan video sudah tertera di dalam Google Sites. Teman-teman bisa memperhatikan lebih lanjut. Nah, kemudian bila kita klik home, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan beranda atau tampilan awal. Nah, kita akan mengakses fitur kuis. Dalam fitur kuis akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa mengakses fitur ini setelah mengerjakan LKPD untuk mengukur pemahaman terkait aktivitas yang telah teman-teman lakukan. Nah, teman-teman bisa mengklik link kuis ini dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa memulai mengerjakan kuis rangkaian listrik di sini. Nah, setelah teman-teman selesai mengerjakan kuis, teman-teman bisa mengakses fitur materi untuk memperdalam materi terkait rangkaian listrik. Nah, teman-teman juga bisa mengklik pop out untuk melihat materi melihat materi lebih jelas seperti ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ada video menarik. Nah, dalam video menarik ini, teman-teman bisa melihat beberapa video rangkaian listrik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fitur selanjutnya, fitur dokumentasi. Dalam video dokumentasi, teman-teman bisa mengupload, mengunggah foto atau dokumentasi hasil rangkaian lampu lalu lintas dan lampu jalan dalam kit Eclipse atau EduKit listrik praktis yang sudah berhasil pada link di bawah ini ya, di tampilan ini. Oke, selanjutnya kita akan ke fitur selanjutnya, yaitu kritik dan saran. Dalam fitur ini, teman-teman bisa membagikan pendapat tentang EduKit listrik praktis, mengenai kritik maupun saran yang membangun ke dalam link Google Form yang telah disematkan dalam tampilan ini. Nah, untuk selanjutnya, yang terakhir terdapat fitur tentang pencipta. Nah, dalam fitur ini terdapat tampilan tim pengembang yang berhasil mengembangkan produk Eclipse dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 9 pada materi rangkaian listrik. Nah, sekian penjelasan mengenai Google Site ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video ini Anda semua dapat terbantu untuk merangkai EduKit kami, yaitu Eclipse. Semoga membantu. Terima